Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahabatihi wa sallaman tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Dimulai dengan diizinkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan dari tidur malam kita dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hidup dan menjalani aktivitas-aktivitas kita. Dan ini ma'asyiral muslimin, hal yang senada ditakutkan oleh sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Beliau mengatakan, hal yang paling aku takutkan adalah manakala Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanku kesempatan di waktu pagi hari, manakala Allah Subhanahu wa taala telah menidurkanku di malam hari, namun di keesokan harinya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikanku kesempatan untuk hidup kembali di dunia ini. Kemudian dilanjutkan kenikmatan berupa kesehatan, keimanan dan juga ketakwaan. Dan semua nikmat-nikmat ini ma'asyiral muslimin punya kata kunci yang kita sebagai hambanya senantiasa mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Yang kata maknanya kata para ulama bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi melainkan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak kita ibadahi dengan benar, dengan semurni-murninya ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada satu-satunya manusia terbaik. Kita sadari ma'asyiral muslimin, dengan diutusnya beliau kita bisa tahu mana halal mana haram. Dengan diutusnya beliau kita dikeluarkan dari masa jahiliyati juhala, dari masa kebodohan, dari masa kesyirikan menuju masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ma'asyiral muslimin, salawat dan salam ini senantiasa curah pada beliau biidznillah kepada kita khususnya yang sebagai umatnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan satu hadis ma'asyiral muslimin. Dan di sini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Arba'un idza kunna fika fala 'alaika mimma fataka minad dunya." Ada 4 hal ma'asyiral muslimin, manakala seorang muslim atau seseorang memilikinya, mempertahankannya, makna lainnya dia menjaganya, misalnya dia tidak akan merugi walaupun kehilangan dunia sekalipun. Apa itu ma'asyiral muslimin? Yang pertama adalah hifdzu amanah, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga amanah. Kemudian yang kedua ma'asyiral muslimin adalah as-sidqu hadits, senantiasa berkata yang benar, senantiasa berkata yang jujur. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah wa husnul khuluq, senantiasa berkelakuan baik atau memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat ma'asyiral muslimin adalah wa ifatu min tumnatin, yaitu senantiasa zuhud dan tidak tamak terhadap kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Sebagaimana disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manakala seseorang punya 4 hal ini dan senantiasa menjaga keempat hal ini, maka niscaya kita tidak akan pernah merugi sekalipun kita kehilangan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa itu yang pertama? Yaitu adalah hifdzu amanah. Ma'asyiral muslimin, menjaga amanah adalah perkara sesuatu yang tidak ringan, tidaklah mudah. Manakala seseorang dibebani suatu perkara, dibebani suatu amanah yang begitu berat, maka tidak akan pernah mudah dia menjalankannya, melainkan karena dia menjalankan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saking beratnya amanah ini, ma'asyiral muslimin, sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang, ma'asyiral muslimin, yang senantiasa manakala diberikan amanah, baik oleh Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap sifat-sifat manusia, senantiasa dia menjaga amanah-amanah tersebut dan dia menjalankannya keikhlasan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga amanah, ma'asyiral muslimin, adalah ulaikahum, dia senantiasa berada dalam warithul, orang-orang menjaga amanah dalam surga Firdaus, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu menjaga amanah ini, ma'asyiral muslimin, bukanlah perkara yang mudah. Kita saksikan fakta di lapangan, berapa banyak kaum muslimin manakala diserahkan suatu perkara, suatu amanah yang menyangkut kemaslahatan orang banyak, mereka senantiasa menghancurkan dan tidak amanah, justru menyebabkan seseorang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu menjaga amanah ini bukanlah perkara yang mudah, ma'asyiral muslimin. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu peringatan, suatu tanda kutip, manakala seseorang dibebani suatu amanah dan dia tidak mampu menjalankannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan legitimasi secara khusus terhadap orang-orang seperti ini sebagai orang-orang yang munafik. Ayatul munafikin thalatha. Salah satu tanda orang munafik itu, ma'asyiral muslimin, di antara ketiganya salah satunya adalah manakala dia diberikan amanah, dia senantiasa berkhianat terhadap amanah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama, adalah hifdzul amanah. Kemudian yang kedua adalah as-sidqul hadits. Orang yang tidak akan pernah merugi manakala diberikan keempat hal ini dan dia mampu menjaganya, niscaya dia tidak akan pernah merugi sekalipun dunia harus kehilangan darinya. Apa itu yang kedua? Adalah as-sidqul hadits. Senantiasa berkata yang baik, senantiasa berkata yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini, Pak, hal yang paling saya takutkan. Saya khotib, saya dai, saya harus senantiasa berucap, berbicara di depan seperti ini dan harus senantiasa mempertanggungjawabkan apa yang pernah saya katakan. Persis, ma'asyiral muslimin, sebagaimana yang dikhawatirkan oleh sahabat besar, sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ajmain. Manakala Mu'adz akan diutus, ma'asyiral muslimin, untuk berdakwah ke negeri Yaman, menyampaikan tentang Islam ini ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal, ma'asyiral muslimin, ingin ditraining khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apa itu iman? Apa itu jihad? Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana berhaji yang benar? Manakala semua ilmu, ma'asyiral muslimin, sudah ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seakan-akan sudah gelontok dalam otak beliau dan siap untuk berangkat berdakwah ke negeri Yaman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, ya Mu'adz, ala akhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah Mu'adz aku beritahukan engkau? Nabi ingin mengisyaratkan, kalau engkau memegang satu hal ini, ma'asyiral muslimin, ya Mu'adz, niscaya Islammu akan baik secara keseluruhan. Islammu dan Islam kita semua, ma'asyiral muslimin, akan baik secara keseluruhan. Dijawab oleh Mu'adz, qultu bala ya Rasulullah. Apa itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sebuah tangannya, ma'asyiral muslimin, mengisyaratkan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, kufa alaika hadza. Jaga ini Mu'adz. Ya Rasulullah, apa hubungannya baiknya Islamnya seseorang dengan urusan lisan ini? Apa, Pak, jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Mu'adz, sakilat ya umuk. Aduh, ya Mu'adz, kasihan sekali ibumu melahirkanmu. Sia-sia ibumu melahirkanmu. Tidaklah engkau perhatikan, ya Mu'adz, wahal yakubun nas finnar ala wajhihim. Tidaklah kau perhatikan, ya Mu'adz, kebanyakan kita ini, manusia ini, masuk ke dalam api neraka, nyemplung dalam api neraka disebabkan karena perkataan lisan ini.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita senantiasa menjaga lisan ini. Saya merenung ma'asyiral muslimin, bukankah permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah kita ini semua disebabkan karena lisan? Ghibah karena lisan, menggunjing karena lisan, memfitnah karena lisan, menyakiti hati orang lain karena lisan, dan semua permasalahan-permasalahan ma'asyiral muslimin senantiasa dimulai karena lisan. Suami ma'asyiral muslimin bisa ribut dengan istrinya, saling tuntut menuntut di pengadilan, bukan karena suaminya suka mukul istrinya, pelit, kikir terhadap istrinya, tapi rata-rata disebabkan karena komunikasi yang kurang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang beriman, berucaplah, berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang tidak ada dusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengukur ma'asyiral muslimin tentang kualitas keimanan seseorang. Kalau tadi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kualitas takwa, maka sekarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kualitas iman seseorang. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, tahu ada hari akhirat, tahu setiap perbuatan ucapan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyakul khairan. Hendaklah dia berkata yang baik. Kalau dia tidak mampu ma'asyiral muslimin, auliyasmut, diam ma'asyiral muslimin, sejengkal menyelamatkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu menjaga lisan, menjaga perkataan adalah sesuatu yang juga tidak mudah ma'asyiral muslimin. Kita harus ingat setiap ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita akan senantiasa ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu kalami ibni Adam la lahu alaihi. Setiap ucapan anak cucu Adam ma'asyiral muslimin tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Alaihi, pasti akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ma'asyiral muslimin, dalam hadis ini hanya ada 3 perkataan, ucapan yang nantinya tidak pernah punya delik hukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilal bil ma'ruf, senantiasa menyuruh dalam kebaikan, wa nahyu anil munkar, dan senantiasa menjaga kemungkaran. Karena kalau kita melihat kemungkaran ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh diam, kita harus berbuat sesuatu. Wa zikrullah, dan yang ketiga ma'asyiral muslimin adalah senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Berzikir yang tentram, berzikir yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hati ma'asyiral muslimin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ma'asyiral muslimin, wa ahsanul khuluqa, yaitu seseorang tidak akan pernah merugi ma'asyiral muslimin manakala dia menjaga 4 hal ini, dan yang ketiga adalah senantiasa berakhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu akhlak ini bukan sesuatu yang remeh dalam agama kita. Bahkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, innamal bu'itsu liutami wa makarimal akhlak. Beliau ma'asyiral muslimin diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Akhlak yang manakala seseorang mampu menjaganya, manakala dia bermuamalah, bertemu dengan saudara muslimnya, berdakwah, senantiasa mengedepankan cinta sesama manusia. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufari ruhama'u bainahum. Tabiatnya seorang muslim ma'asyiral muslimin adalah berkasih sayang sesama umat Islam, tapi dia keras dan tegap terhadap orang-orang kafir. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat muslim yang baik ataupun mukmin yang baik ma'asyiral muslimin bukan kita yang punya pangkat jabatan tinggi, bukan gelar kita yang profesor, doktor, tapi melainkan seseorang mukmin yang baik adalah yang senantiasa menjaga sikap akhlak yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhlak yang baik terdapat dalam diri seorang mukmin yang senantiasa istiqamah. Ahsanuhum khuluqa, memiliki sikap tawadu, sikap rendah diri manakala dia berhadapan dengan saudara muslimnya, dan mengedepankan cinta dan kasih sayang sesama umat Islam. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk, ahmaduka hamdan katsiran thayyiban mubarakan fik ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam arti kata haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, berpegang teguh dengan aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala buat, menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah waifatu min tum'atin, yaitu seseorang tidak akan pernah merugi ma'asyiral muslimin manakala seseorang tersebut mampu menjaga yang keempat ini. Apa itu? Yaitu senantiasa zuhud dan tidak tamak terhadap kehidupan dunia. Kita tahu ma'asyiral muslimin, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga hal senada beliau anjurkan, carilah rezeki selama rezeki itu halalan thayyibah. Kita ma'asyiral muslimin diperintahkan untuk makan, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai manusia, makanlah dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, kita harus senantiasa mengontrol nafsu kita dengan cara yang halal dan juga yang thayyib, yang baik. Kita tidak boleh ma'asyiral muslimin berlebihan dalam kehidupan dunia ini. Carilah rezeki dimanapun kau berada, tapi senantiasa mengedepankan waspada terhadap barang-barang yang Allah haramkan, terhadap rezeki-rezeki yang syubhat, yang tidak jelas mana halal mana haram. Dan kita juga dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari rezeki dimanapun, senantiasa menjaga kekikiran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Kita ma'asyiral muslimin manakala sudah mencari rezeki di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, kita punya kapasitas, kita punya batas ma'asyiral muslimin. Tidak boleh berlebihan dalam kita mencari rezeki pada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, setiap harta yang kita kumpulkan pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat juga ma'asyiral muslimin, setiap harta yang kita kumpulkan ada hak sebagian saudara muslim kita yang membutuhkan, dan kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbagi sesama, wabil khusus kepada sesama kita yaitu umat muslim. Dengan begitulah ma'asyiral muslimin, Islam ini akan menjadi jaya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Kemudian yang terakhir ma'asyiral muslimin, saya pesankan untuk diri saya sendiri dan juga kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'u wa khairu khata'ina tawabun. Ini hari Jumat ma'asyiral muslimin, hari yang sangat baik untuk kita beristighfar, muhasabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang itu yang berbuat salah adalah wa khairu khata'ina tawabun. Kita ini ma'asyiral muslimin mustahil tidak pernah buat salah. Anak cucu Adam itu pasti pernah buat dosa, khilaf dan kelinci dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaik-baik orang yang sadar telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wa khairu khata'ina tawabun. Dia sadar dia buat salah, segera menuju Allah Subhanahu wa taala bertaubat dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dengan semurni-murninya taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita ma'asyiral muslimin, diterimanya seluruh amal ibadah saudara-saudara muslim kita yang sudah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segera diberikannya kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap saudara-saudara muslim kita yang saat ini sedang sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa mubarakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dhammir a'daka a'da'atin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.